teman-teman, jadi kali ini kita bakalan nyoba masukin kasus perhitungan PPA 21 di aplikasi ISPT. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi ISPT PPA 21-nya. Nah, karena kemarin kita udah buat DB, jadi waktu kita buka aplikasinya, DB-nya langsung muncul. Nah, kita tinggal pilih tuh kita mau kerjain kasus yang mana. Nah, karena kemarin kita udah rename DB-nya jadi kasus, kita mau ngerjain kasus PT Karya, jadi kita pilih PT Karya, kemudian kita pilih DB, kemudian kita login, passwordnya 123. Nah, kemudian karena kita mau ngerjain PPH 21 yang masih Desember, jadi kita buat SPT-nya yang masih Desember. Nah, ini ya teman-teman, Desember 2021, terus kita buka SPT. Nah, jadi kita kalau mau masukin kasus itu ada dua cara. Yang pertama itu ada yang manual, kemudian ada yang import CSV file. Nah, kalau manual ini kita bisa pakai untuk yang pegawainya nggak banyak, misalkan 10 atau 15 gitu. Nah, gimana kalau pegawainya itu ada ratusan? Nah, kalau pegawainya ada ratusan atau bahkan lebih, kita bisa pakai CSV file. Nah, CSV file itu bisa kita dapat dari kita klik CSV, terus kita ekspor, kemudian ada bukti potong. Nah, ini kita pilih untuk bukti potong A1 ini untuk yang tahunan, kita bisa ekspor. Nah, ini kita rename supaya lebih memudahkan kita dalam mencari filenya. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa ekspor untuk pemotongan pajak bulanan untuk perhitungan masa Desember. Oke. Nah, selain kita bisa ekspor, kita juga bisa ambil file CSV-nya dari file DJP. Pertama kita ke data C, kemudian kita ke program file X86, kemudian kita klik DJP, klik ISPT masa 2126, kemudian ada dokumentasi, kita klik CSV format, contoh CSV. Nah, di sini kita bisa ambil file CSV-nya, BPA1, BPA2, BP final, tidak final, 1721 1 bulanan, ref partner, ref pegawai A1 dan ref pegawai A2. Nah, tapi sebelum kita buka, sebelum kita taruh filenya, kita harus ganti format dari file CSV-nya. Oke, nih. Kita karena ini filenya berbentuk CSV, sebelum kita tambahkan data-datanya, kita harus ubah penyimpanan filenya itu jadi Excel. Gitu. Nah, gitu juga dengan BPA1-nya. Jadi BPA1-nya diubah dulu jadi formatnya jadi Excel. Oke. Nah, di sini aku udah nyiapin data-data yang bakalan dimasukin ke aplikasi ISPT. Yang pertama itu ada BPA1, kita buka. Jangan lupa kalau kita ngeditnya itu di format yang workbook, yang Excel. Nah, kemudian kalau udah, kita save ke format Excel, kemudian kita save ke format
yang CSV. Ini kita save. Kemudian buat yang 17/21 bulanan, kita juga harus save-nya pertama format Excel, kemudian kita save lagi ke format CSV. Oke. Kita jangan lupa kalau mau masukin ke ISPT, kita harus tutup dulu semua filenya. Kemudian ada juga ref pegawai. Nah, ref pegawai ini berisi data-data pegawai di perusahaan tersebut. Dalam kasus ini berarti dalam perusahaan PT Karya. Nah, ini juga kita harus save dalam format Excel, kemudian kita save ke CSV. Nah, sekarang kita mau impor. Nah, caranya kita buka aplikasi SPT-nya, kemudian kita klik CSV, kita impor bukti potong A1. A1 ini yang bukti potong BPA1 nih. BPA1 PT Karya. Nah, ini hasilnya. Jadi dia bakalan langsung masuk semuanya, semua data. Jadi kita waktu ngisi ini harus hati-hati banget. Kita klik impor. Nah, impor 57 berhasil, oke. Kemudian kita close. Kita impor yang bukti potong pemotongan pajak bulanan. Kita buka file yang bulanan, kita open. Kemudian kita impor. Kita lihat impor 56 berhasil, kemudian 1 gagal. Nah, kita bisa lihat yang gagal itu di error log. Nah, kita bisa buka error log 17/21. Kita lihat error di mana. Ternyata ada error di nomor 57, yaitu jumlah bruto tidak valid dan jumlah PPh-nya tidak valid. Oke, kita cek dulu. Nomor 57 kita lihat. Oke, ini ternyata dia jumlah brutonya 0 dan jumlah PPh-nya 0, jadi dia tidak valid. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengimpor referensi pegawai A1. Kita impor. Oke, impor 57 berhasil karena datanya ada 57. Nah, kemudian di ini kita bisa isi SPT. Yang pertama kita bisa isi SPT induk. Nah, ada 56 penerima penghasilan. Kemudian di sini ada jumlah penghasilan brutonya dari 56 pegawai ini. Kemudian ada jumlah PPh yang telah dihitung dari 56 ini. Kemudian kita klik yang B2 untuk perhitungan. Nih, di nomor 15 ada PPh pasal 21 yang kurang atau lebih disetor.
Kemudian kita lihat objek pajak finalnya tidak ada. Oke, untuk lampiran, formulir 1721 untuk satu masa pajak 3 lembar, formulir 1721 untuk 1 tahun pajak ada 3 lembar. Kemudian ada pernyataan di tempatnya, kita bisa isi letak perusahaan kita, Jakarta Selatan ya. Dalam kasus ini kita simpan. Oke, nah kemudian untuk daftar SSP-nya kita juga bisa isi. Oke, di sini karena PPH tidak final, kita bisa klik ubah, tambah kode akun pajak karena tidak final jadi 411121. Kemudian untuk kode jenis setorannya tanggalnya kita bisa buat 31 Desember. Nah, untuk NTPN-nya ini kita harus mengisi sampai penuh. Kemudian ada jumlah PPH di setor. Kita bisa ngikutin ini. 19. Oke. Kita keterangannya kita isi 0 untuk SSP karena kita SSP biasa, tidak ada SSP PPH pasal 21 ditanggung pemerintah dan PBK. Kita klik simpan. No. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita bisa cetak formulir SPT dan bukti potongnya. Pertama kita cetak dulu formulir SPT. Nah, ini untuk SPT-nya. Kemudian jika ingin dicetak, kita bisa klik print report. Kemudian kita klik Microsoft Print to PDF, kita print. Kemudian kita rename SPT Induk 1721 PT Karya. Kemudian kita save. Dan kita close. Kemudian kita cetak daftar pemotongan pajak 1 masa pajak. Kita save. Oh, ternyata daftar. Jadi kita harus kliknya daftar.
Kemudian kita juga jadi kalau dicetak, kita cetak langsung, maka tidak ada tampilan dari print-printannya ini. Jadi kita harus, kalau misalkan kita mau lihat hasil cetakannya, kita jangan klik cetak langsung nih. Ini adalah satu masa pajaknya. Nah, kemudian kita klik print report, print. Oke, daftar bukti pemotongan satu masa pajak PT Karya. Kemudian kita close. Kemudian kita bisa cetak daftar SSP atau PBK. Jadi ini daftar SSP-nya. Kita bisa cetak. Kemudian kita close. Nah, untuk pencetakan bukti potong kita juga bisa cetak. Ini. Nah, ini kita bisa cetak satu persatu. Kita ambil contoh dari salah satu pegawai. Ini adalah contoh bukti potongnya. Nah, jadi jika kita ingin mencetak, kita bisa klik print report, dan print to PDF, print. Misalkan kita rename bukti potong. Nama pegawainya itu adalah Pak Tony. Kita save.